Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aham dari kelas C Administrasi Publik dengan NIM 091 058 042 3106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gulu dengan dosen pengampu Bapak Syahril L. SPD MPD. Pertama itu pengertian. Secara bahasa bermakna hal yang melewati batas atau hal-hal yang melebihi. Dalam kamus kontemporer, lafaz gulu semakin dengan ifrat. Ta'aruf yang artinya keterlaluan, hal yang melampaui batas. Sedangkan gulu menurut istilah syarah ialah perbuatan atau sikap yang keterlaluan berlebih-lebihan dalam memuliakanku, akan meninggikan derajat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan semestinya. Adapun lafaz-lafaz yang terkait dengan gulu, yang pertama yaitu irfat. Secara bahasa berarti hal-hal yang melampaui batas, sedangkan menurut istilah irfat ialah melampaui batas dalam beribadah dan beramal tanpa ilmu. Gambaran bagi mereka yang tersesat dan sikat irfat adalah seperti Nasran. Dan yang kedua yaitu ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf berarti berlebih-lebih atau melewati batas. Lafaz ta'aruf merupakan kata kerja dari tarf yang bermakna tepian. Sedangkan menurut istilah yaitu melewati batas garis tengah dan tidak mengambil jalan tengah. Dengan demikian, siapapun yang melewati garis tengah dan melebih-lebihkan, maka secara bahasa dia sudah termasuk ta'aruf. Adapun macam-macam gulu, yang pertama yaitu i'tiqadi atau gulu dalam akidah. Dan dimaksud dengan gulu dalam akidah ialah sikap menyampai batas pada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Islam dan memiliki kaitan erat dalam permasalahan-permasalahan. Gulu ini lebih condong kepada pemikiran firqah-firqah sesat seperti ahli kalam dan filsafat bertentangan dengan as-sunnah wal jamaah. Mereka menyelisihinya sehingga keluar dari jalan yang lurus. Yang kedua yaitu gulu dalam muamalah atau amal perbuatan. Yang dimaksud dengan melampaui batas dalam muamalah adalah sikap melampaui batas dalam bagian syariat Islam, atau dapat dikatakan bahwa dimaksud gulu di sini adalah gulu yang berkaitan pada hukum syariat yang ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Yang ketiga yaitu gulu dalam ibadah. Adapun gulu dalam ibadah ialah memberatkannya sehingga meninggalkan pada akhirnya dianggap kufur atau keluar dari Islam, seperti gulu golongan Khawarij atau Mu'tazilah. Mereka berkata siapa yang melakukan salah satu dosa besar maka dia keluar dari Islam, darah dan hartanya dihalalkan. Begitu pula pada Mu'tazilah yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan dosa besar maka dia berada di antara dua kedudukan iman dan kufur. Yang terakhir atau yang keempat yaitu gulu tradisi. Jika suatu kebiasaan membuat manusia beralih dari kebiasaan itu kepada ibadah, maka hal ini tidak dianggap gulu dan tidak ada salahnya ia berpegangan, namun sekitarnya seseorang berpegang pada kebiasaannya dalam suatu perkara baru melebihi daripada kebiasaan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah berlebih-lebihan dalam kebiasaan itu. Adapun faktor-faktor terjadinya gulu, yang pertama yaitu faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor-faktor eksternal yaitu yang pertama, semakin meluasnya wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan bercampur baurnya orang-orang muslim dengan umat lainnya. Keadaan seperti ini menyebabkan syariat Islam bercampur dengan kebudayaan dan peradaban umat-umat lainnya. Yang kedua yaitu banyaknya penganut agama lainnya masuk Islam, sementara pemikiran mereka belum sepenuhnya bersih dari ideologi lama. Dan yang ketiga yaitu masuknya para misionaris dari umat Yahudi, Majusi, dan dari penganut agama-agama sesat ke dalam Islam dengan tujuan untuk melakukan tipu daya dan memberikan berambisi untuk menghancurkan Islam lalu menganggapnya sebagai agama sesat. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor internal,
Di antaranya faktor-faktor internal penyebab terjadinya gulu ialah: yang pertama, bid'ah. Yang kedua, bodoh tentang agama. Ketiga, mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Yang keempat, orang alim yang tidak mengenakan ilmu, bahkan menggunakan ilmu mereka hanya untuk kepentingan hawa nafsunya. Dan yang kelima, yaitu fanatik mengikuti dengan membabi buta kebiasaan-kebiasaan tradisi yang telah ada. Adapun yang keempat atau yang terakhir, yaitu solusi agar terhindar dari sikap gulu. Yang pertama yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengangkat kebodohan. Kedua, berusaha mengikuti madhab dengan benar, melihat ansar pada ulama sahabat yang saleh dengan ketentuan yang sesuai berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Ketiga, mengajarkan Islam dan menasihati sesama umat muslim dengan penuh hikmah dan disertai tanpa dengan penekanan. Keempat, berusaha mendidik dan membangun keimanan kita dengan metode Qurani, yang itu metode yang digunakan Nabi dan para sahabat-sahabatnya sewaktu muncul benih-benih gulu. Yang kelima, menghindari majlis hiwai yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai persatuan mufakat. Baik, itulah tadi materi singkat tentang gulu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.